Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini Pak Kolis masih diberikan kesehatan, kelancaran, sehingga bisa kembali memberikan materi ilmu kepada anak-anak semua. Dan tentunya anak-anak di rumah masih semangat dan sehat untuk mengikuti pelajaran Pak Kolis. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kecintaan kita, sunnah-sunnah yang senantiasa kita hidupkan menjadi sebab Rasulullah memberikan pertolongan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah lanjutan materi kemarin. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, manfaat energi. Bagian 2 berisi muatan IPA, IPS, dan SPDP. Jadi pagi hari ini kita akan belajar IPA, IPS, dan SPDP dalam tema 2, subtema 2. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mudahkan belajar kita hari ini. Allah berikan manfaat ilmu, Allah berikan ridho atas ilmu yang telah kita peroleh. Istidadan duaan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran pada tema 2, subtema 2, bagian 2 adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi. Jadi hari ini kita akan mengetahui adanya perubahan-perubahan bentuk energi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini siswa akan mengetahui sumber daya alam memiliki manfaat yang dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nah, kita akan tahu mengenai tanda tempo, tinggi rendah nada. Yang pertama, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai bentuk energi. Ada energi listrik, energi cahaya, energi gerak, energi panas, dan energi kimia. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari di rumah memanfaatkan perubahan bentuk energi. Ada apa saja alat elektronik yang kita gunakan? Ada televisi, ada kipas angin, ada kulkas, ada blender, ada magicom, lampu, dan lain sebagainya. Itu adalah alat-alat yang setiap hari kita gunakan. Tentunya di dalam alat itu terjadi perubahan bentuk energi. Yang pertama adalah energi listrik berubah menjadi energi panas. Ingat-ingat, energi listrik menjadi energi panas. Contoh, setrika. Nah, setrika ini dia alat yang merubah awalnya energi listrik kemudian menjadi energi panas, yang biasanya digunakan oleh ibu kita untuk menyetrika baju kita, ya, untuk merapikan baju kita. Jadi setrika termasuk energi listrik berubah menjadi energi panas. Yang kedua adalah rice cooker atau penanak nasi. Alat ini juga mengubah yang awalnya energi listrik menjadi energi panas, sehingga alat ini bisa untuk memasak nasi. Nah, yang ketiga adalah oven. Sama, oven pun juga sama, mengubah energi listrik menjadi energi panas. Oven yang awalnya listrik dirubah oleh alat ini menjadi energi panas, sehingga dapat kita gunakan untuk
memanggang kue gitu ya, memanggang roti dan lain sebagainya. Yang kedua, energi listrik dirubah menjadi energi gerak ya. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contoh ada kipas angin. Nah, kipas angin dia bisa bergerak baling-balingnya karena adanya energi listrik. Setelah kemudian tertancap pada stop kontak, aliran listrik mengalir sehingga energi listrik merubah menjadi energi gerak, yaitu baling-balingnya bergerak. Yang kedua, blender pun sama. Blender juga memanfaatkan energi listrik dirubahnya menjadi energi gerak, sehingga melalui pisau-pisau yang bergerak itu blender bisa menghaluskan segala macam hal, buah, sayuran, daging, bumbu dan lain sebagainya. Yang kedua, energi listrik merubah energi gerak. Yang ketiga, energi listrik berubah menjadi energi cahaya ya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh yang pasti kita temui sehari-hari dan pasti kita miliki adalah lampu ya. Dengan lampu ini kita dapat menerangi ruangan. Nah, ternyata lampu ini awalnya dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Apalagi selain lampu, ada televisi, ada komputer dan gawai. Yang keempat adalah energi listrik juga dapat berubah menjadi energi bunyi. Contoh radio, speaker atau pengeras suara dan gitar listrik. Yang pertama, radio. Radio bisa mengeluarkan suara atau bunyi karena adanya energi listrik, sehingga energi listrik yang ada dirubah menjadi energi bunyi, sehingga kita bisa menikmati bunyi, musik, siaran atau apapun dari radio. Yang berikutnya adalah pengeras suara atau speaker. Ini sangat diperlukan ya ketika kita mau azan, ketika ada acara dan sebagainya, membutuhkan pengeras suara. Ini pun juga merubah yang awalnya energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Yang terakhir, gitar listrik sama, energi listrik menjadi energi bunyi. Yang kelima, energi gerak bisa berubah menjadi energi listrik. Jadi yang kelima ini adalah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contoh aliran air untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Nah, ini juga salah satu alternatif energi dari aliran air bisa menggerakkan generator sehingga membangkitkan listrik. Yang keenam, ada juga energi kimia berubah menjadi energi listrik. Contoh ada pada baterai dan aki. Nah, baterai sering kita gunakan ya pada remote, pada jam dinding. Nah, aki biasanya ada di kendaraan, motor ataupun mobil. Isi baterai dan aki itu berisi energi kimia atau berisi senyawa kimia. Dengan baterai dan aki, energi kimia dirubahnya menjadi energi listrik. Yang ketujuh, energi kimia menjadikan energi gerak. Nah, ini adalah contoh yang sangat sederhana, yaitu adalah makanan. Nah, makanan yang kita makan itu adalah sumber energi bagi tubuh. Bayangkan kalau teman-teman tidak makan pasti tubuhnya lemes. Nah, itu adalah energi kimia berubah menjadi energi gerak. Yang berikutnya, setelah kita mengetahui bagaimana perubahan bentuk pada energi, kita juga perlu mengetahui cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hampir seluruh perabotan rumah, seluruh alat elektronik rumah, semuanya memanfaatkan energi listrik, sehingga kita juga harus mengetahui cara aman menggunakan atau memanfaatkan energi listrik. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah ya. Banyak tadi sudah Vokalis berikan contohnya.
ada kipas angin, ada blender, ada setrika, ada magicom, ada oven, dan lain sebagainya. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Hati-hati apabila kita tidak bijak dan tepat dalam menggunakan energi listrik bisa membahayakan diri kita. Bahaya yang ditimbulkan misalnya contoh tersengat listrik, kesetrum, atau terjadi korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran. Hati-hati. Nah, berikut Pak Koli sampaikan cara menggunakan listrik yang aman. Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Hati-hati, kalau tangannya masih basah, jangan sampai kita menyentuh, menghidupkan, mematikan. Apalagi dekat-dekat dengan stop kontak, nanti bisa kesetrum. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Jadi, misal ada colokan atau stop kontak satu, kita colokkan banyak steker atau banyak kabel, maka itu juga membahayakan. Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Nah, jangan lupa setelah menggunakan apapun, setelah menyalakan TV, menyalakan lampu, hendaknya dimatikan apabila telah digunakan. Yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Ini termasuk pemborosan. Next. Yang berikutnya kita akan beralih membahas tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Jadi, ciptaan Allah itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Pasti Allah menciptakan segala sesuatu ada manfaatnya bagi kita. Termasuk adanya hewan, tumbuhan, pasti ada manfaatnya bagi hidup kita. Maka kita harus bersyukur. Apa saja manfaat hewan bagi manusia, bagi kehidupan manusia? Yang pertama adalah kerbau, ya. Pernah lihat kerbau atau sejenisnya sapi, ya? Pasti kita pernah melihatnya. Nah, di pedesaan atau di pesawahan biasanya para petani itu memanfaatkan, ya, kerbau untuk membantu pekerjaannya saat membajak sawah. Itu menggunakan tenaga dari kerbau ataupun sapi biasanya. Ini pertama. Berikutnya ada juga telur ayam. Nah, telur ayam juga sangat banyak manfaatnya, ya, yang biasanya kita gunakan sebagai bahan makanan. Yang berikutnya, apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Sayur dan buah ini adalah bahan makanan yang sangat sehat dan menyehatkan sekali, ya. Sayur dan buah-buahan. Yang berikutnya adalah rotan. Nah, rotan juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Untuk apa? Untuk bahan perabot rumah tangga. Dibuat kursi, meja, ayunan, dan lain sebagainya. Jadi rotan ini bisa dibentuk sebagai kerajinan yang punya nilai manfaat pada kehidupan kita. Nah, setelah kita mengetahui manfaat-manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus mengetahui manfaat dari sumber daya alam yang melimpah ini. Nah, ada berbagai sumber daya alam di sekitar kita. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak. Sumber daya alam tidak boleh dimanfaatkan secara berlebih-lebihan. Ingat, karena sumber daya alam juga ada yang tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam oleh para petani. Nah, ini pokoknya ngambil contoh petani padi. Perhatikan SDA dan manfaatnya. Perhatikan sumber daya alam dan manfaatnya. Pertama, sumber daya alam yang bermanfaat bagi para petani padi adalah matahari.
Untuk apa manfaatnya? Satu, untuk membantu pertumbuhan padi. Yang kedua, dapat membangkitkan listrik. Yang ketiga, dapat menerangi lingkungan. Yang keempat, Pak Kois tambahkan, juga dapat mengeringkan padi yang setelah panen. Yang kedua, sumber daya alam yang bermanfaat juga bagi para petani adalah air. Nah, air ini sangat penting. Karena apa? Manfaatnya untuk mengaliri lahan pertanian. Bayangkan kalau tidak ada air, kekeringan, maka petani tidak jadi panen. Nah, air ini juga penting. Yang ketiga, sumber daya alam yang dibutuhkan juga, yang sangat berperan, yang sangat bermanfaat adalah tanah. Jadi para petani sangat juga memperhatikan tanah karena manfaatnya apa? Untuk tempat bertanam, untuk tempat bercocok tanam. Nah, yang ketiga adalah kotoran hewan. Manfaatnya adalah untuk pupuk tanaman, ya, pupuk alami. Yang terakhir, sumber daya alamnya adalah kerbau. Ini manfaatnya sebagai bahan makanan dan tentunya membantu petani saat membajak sawah. Tuh, sumber daya alam beserta pemanfaatannya bagi petani. Sumber daya alam dan pemanfaatannya bagi seorang nelayan. Nah, ini Pak Kolis contohkan saat pembuatan ikan asin. Perhatikan sumber daya alam dan manfaatnya. Panas matahari, sumber daya alamnya, manfaatnya adalah untuk mengeringkan ikan asin. Yang kedua, ada sumber daya alam yang luar biasa hebat juga, namanya garam. Nah, garam ini juga punya manfaat, ya. Garam bermanfaat untuk mengawetkan ikan asin tadi. Nah, yang terakhir, kayu, sumber daya alamnya, manfaatnya bahan atau tempat mengeringkan ikan asin. Jadi sumber daya alam yang melimpah di bumi ini selalu ada manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, pembuatan pakaian. Nah, sumber daya alamnya adalah kapas. Apa manfaatnya? Sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Jadi kain, benang yang kita ketahui juga salah satunya bahan bakunya terbuat dari kapas. Yang kedua, logam. Ini sumber daya alamnya logam. Manfaatnya adalah bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan mesin jahit. Yang terakhir, plastik sebagai bahan baku pembuatan kancing. Jadi semuanya pastilah bermanfaat. Yang keempat, transportasi. Nah, logam, ya, bahan utama pembuatan alat transportasi. Jadi kerangka motor, mobil, dan lain sebagainya biasanya bahan utamanya adalah terbuat dari logam. Yang kedua, minyak bumi, sumber daya alamnya, manfaatnya apa? Sebagai bahan utama pembuatan bahan bakar atau bahan bakar transportasi kendaraan kita. Yang berikutnya, setelah kita mengenali sumber daya alam serta manfaatnya, sekarang kita beralih membahas tentang mengenali not angka dan not balok. Nah, ingatlah kembali not angka yang telah kamu pelajari, ya, pada subtema 1 kemarin. Dalam menyanyikan sebuah lagu, simbol nada tidak hanya diwujudkan dengan not angka. Ingat, tidak hanya diwujudkan dengan not angka, tetapi juga dapat dengan not balok. Not angka adalah not yang dilambangkan dengan angka-angka, ya. Kalau anak-anak ingat, not angka berarti adalah not yang lambangnya berupa angka. Sedangkan not balok adalah not yang dilambangkan dengan gambar. Kalau not angka lambangnya angka, kalau not balok lambangnya gambar. Pada dasarnya, baik not angka atau not balok berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Perhatikan gambar yang Pak Koli sampaikan. Ini adalah gambar not angka dan not balok, biar anak-anak lebih jelas lagi mana yang not angka, mana yang not balok. Yang bawah, not yang
dilambangkan dengan angka ya. Ada 1, 2, 3, ada do, re, mi sampai do. Itu namanya not angka. Atasnya ada gambar, nah itu namanya not bar. Pola irama dan ketukan. Nah, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Dalam sebuah lagu pasti ada polanya, panjang pendeknya gitu kan. Yang kedua, pola irama terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Ingat, pola irama terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendeknya bunyi, nah tadi ya, panjang pendeknya bunyi atau nada dihitung berdasarkan ketukan. Ada ketukannya. Ketukan-ketukan tersebut disajikan dalam bentuk birama. Biasanya birama ditempatkan pada awal musik serta tanda birama berisi 2 angka atas dan bawah. Angka yang di atas menunjukkan jumlah ketukan pada tiap kelas birama, sedangkan angka yang di bawah menunjukkan satuan nilai not yang dijadikan sebagai patokan tempo. Birama terdiri atas beraneka macam. Di antaranya birama 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Birama 2/4 artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Nah, ya, 2/4, ling-ling, 2/4, 2. Tiap birama terdiri 2 ketukan. Berikutnya birama 3/4, 3/4, 3/4. Artinya tiap birama terdiri 3 ketukan. Kemudian birama 4/4, 4/4. Artinya tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Berikutnya birama 6/8. Artinya tiap birama terdiri atas 6 ketukan. Jadi angka yang ada di atas itu menentukan banyaknya ketukan. Berikut contoh lagu dengan biramanya. Pak contohkan. Misal ada birama 2/4. Contoh lagunya itu seperti Hari Merdeka, Cicik Priuk, dan Kalimantan dari Kalimantan Barat. Kemudian birama 3/4. Contohnya ada lagu Burung Kakak Tua dari Maluku dan Tumpi Wahyu dari Kalimantan Tengah. Birama 4/4 ada juga contohnya, yaitu Bungong Jempa dari Aceh. Yang terakhir birama 6/8 contohnya Naik-naik ke puncak gunung dari Maluku. Suatu ketukan dapat kamu tentukan dengan bunyi-bunyi tertentu. Jadi ketukan untuk mengenali itu bisa digunakan dengan bunyi-bunyi tertentu. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Bunyi internal dihasilkan dari tubuh kita. Contohnya apa, Pak? Contohnya bertepuk tangan. Itu bunyi internal. Ada juga menepuk paha. Nah, itu juga bunyi internal. Dan menghentakkan kaki ke lantai. Nah, itu bunyi internal yang dihasilkan dari tubuh kita. Sedangkan bunyi eksternal itu dihasilkan oleh alat musik. Tahu bedanya ya? Kalau bunyi internal dihasilkan dari tubuh kita, kalau eksternal dihasilkan oleh alat musik seperti gendang, gitar, tambori, drum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.